Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Akmala, selamat datang di Aksa Podcast. Kembali lagi bersama saya Bunda Rifa sebagai host pada podcast kali ini. Di podcast kali ini kita akan membahas mengenai Hari Guru dengan tema yaitu Bergerak Bersama Merdeka Belajar. Seperti yang kita ketahui, bahwa tanggal 25 November diperingati sebagai Hari Guru Nasional, di mana pada hari tersebut merupakan momen spesial bagi seluruh tenaga pendidik di Indonesia. Hari Guru juga diperingati sebagai bentuk terima kasih kita kepada seluruh guru yang ada di Indonesia. Nah, sahabat Akmala, sudah tidak asing lagi jika kita mendengar istilah bahwa guru itu digugu dan ditiru. Segala bentuk perkataan, tindakan, dan perbuatannya yang baik bisa menjadi tauladan bagi para muridnya. Nah, sahabat Akmala, di podcast kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau merupakan sosok guru yang sangat luar biasa, sosok yang menjadi panutan dan inspirasi bagi kita semua, yaitu yang kami muliakan Umi Dr. Hajah Nurlela MAG selaku Ketua Yayasan Akmala Sabila. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam Ustazah Irfa ya. Bagaimana kabarnya Umi hari ini? Alhamdulillah hari ini luar biasa sekali ya. Ini didukung dengan cuaca yang sangat cerah ya. Mudah-mudahan secerah hati kita bersama, secerah hati guru-guru yang insya Allah pasti akan berikan sebuah perlindungan. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Umi ya, semoga Umi selalu diberikan kesehatan dan diberikan umur yang panjang dalam keberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Umi karena telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di podcast kita kali ini. Sama-sama Ustazah. Ya Umi. Baik Umi, sebelum kita sharing lebih jauh lagi terkait tema yaitu Hari Guru, sebelumnya boleh Umi ceritakan terkait selayang pandang Yayasan Akmala Sabila? Iya. Baik ya, ini pemirsa di mana saja berada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini akan disampaikan sedikit ya. Perlu perkenalan nggak nih? Ya, boleh Umi. Sekalian ya. Ya. Baik ya, mungkin kami akan perkenalkan ya, saya adalah salah seorang yang memang pemerhati di bidang pendidikan ya, karena saya sangat mencintai dan hobi ya Ustazah ya di bidang pendidikan ini, sehingga saya mudah-mudahan hidup yang saya jalani ya, ada aktivitas yang bermanfaat ya, yang mudah-mudahan bisa turut berkontribusi ya untuk bangsa dan negara ya. Maka kalau bicara tentang Akmala Sabila ya mungkin sepintas saja ya. Kehadiran Akmala Sabila ini memang tidak langsung ya Ustazah ya. Ada misalkan lembaga dari mulai sampai dengan SMA ya. Kita berawal dari lembaga pendidikan yang bersifat non formal ya. Karena pada saat itu kita diawali dengan kita buka ya. Saya membuka penitipan anak atau daycare ya. Kemudian dalam berjalannya waktu ya setelah 2 tahun itu ya kemudian ya dirasakan bagi para orang tua ya bahwa ketika anak berada di Yayasan Akmala Sabila di jenjang penitipan anak atau daycare ya, ini mereka merasa ada ya kepuasan. Ternyata mereka anak usia 2-3 tahun ini ya mereka sudah memiliki ya tumbuh rasa kemandirian, sosial gitu ya. Nah disitulah para orang tua ya menyampaikan kepada kami bahwa sepertinya mereka anak-anaknya itu harus dilanjut lagi katanya ke TK gitu. Jadi memang kalau di TK itu kan lanjutan dari usia ya TK kecil itu 4, 5 ya 5, 6 tahun. Maka kemudian kami memang hidup itu ya memang harus tertantang ya.
Ketika ada tantangan, ya siapa takut kan begitu ya Ustazah ya. Jadi saya mencoba ya untuk lanjut ya, untuk pada saat itu kami berada di Cempaka Arum ya. Kami buka ya di rumah ya berkenaan dengan kelanjutan daripada penitipan anak. Kami buka RA. Karena memang sebelumnya juga ya kita juga pernah punya pengalaman ya, kita membuka ya di Cempaka Arum ini ada TK yang sekarang kita TK An-Nur. Di TK An-Nur itu memang pada saat saya anak-anak kecil tuh kita sudah buka juga TK An-Nur gitu loh. Karena memang TK An-Nur itu adalah berada di wilayah RW masyarakat, maka ya otomatis karena kan juga masyarakat juga sudah banyak yang memiliki kepedulian, maka kami serahkan ya, sehingga kami ya dengan ya keterbatasan sarana dan sebagainya kami bismillah Ustazah ya. Jadi kami sendiri dengan membuka yaitu tadi penitipan anak, kemudian berlanjut ke harapan orang tua itu mohon kiranya bisa dibuka ya untuk anak usia dini atau TK ya, PAUD ya. Tapi TK-nya itu kita tidak buka TK yang berada di naungan Diknas gitu, karena memang di depan sudah ada TK yang dulu pernah saya bangun juga TK itu gitu. Akhirnya kita buka ya Raudatul Atfal di bawah naungan Kementerian Agama gitu kan. Nah, maka berjalannya waktu karena melihat animo memang cukup luar biasa ya. Jadi yang menyekolahkan itu cukup banyak ke TK itu, ke RA itu. Maka kami mau tidak mau ini juga menjadikan tantangan buat kami bahwa kami harus bisa meningkatkan dan mengembangkan di bidang sarana selain sumber dayanya gitu. Maka kemudian kami pindah dari Cempaka Arum itu pindah ke PCL ya, yang berlokasi di apa ya, yang menuju PCL di jalan itu pertigaan itu. Dan alhamdulillah berjalannya waktu 2-3 tahun ya, kemudian pada saat itu sudah terakreditasi juga gitu TK itu ya. Ya lagi-lagi para orang tua merasa bahwa ada keinginan anaknya untuk lanjut di lembaga kami gitu. Di RA itu ingin ke SD. Maka dalam perjalanan 3 sampai dengan 4 tahun TK berjalan, RA berjalan, kemudian kami diminta untuk membuka ya SDIT ya. Maka alhamdulillah biiznillah gitu ya. Kami bisa ya ini karena izin Allah ya, kami bisa membeli lahan tanah yang berlokasi di PCL di Jalan Insinyur Soekarno nomor 1 ya. Nah, jadi SD ini juga sama ya kehadirannya ya ini bukan karena kita menyelenggarakan itu karena kemauan yang kuat dari kita semata ya, tapi ada dukungan yang penuh dari para orang tua. Demikian juga berjalannya SD, kita belum mengeluarkan SD, orang tua sudah mau menitipkan gitu ke SMP gitu kan. Maka kemudian ya bismillah lah. Karena saya yakin Ustazah ya, yang namanya kita punya keinginan yang kuat ya, kemudian keinginan itu kuat itu didukung oleh proses yang kita juga punya komitmen dan semangat ya insya Allah lah terwujudnya. Kemudian SMP ya, dan alhamdulillah ya SMP walaupun dari mulai awal itu ya hanya 6 siswa gitu loh. Sekarang kan sudah alhamdulillah gitu perjalanannya ya sudah ada peningkatan yang menurut saya signifikan lah kan begitu. Karena kami di SMP ini ya memang tidak sekolah yang full day seperti SD ya. Karena kami berpikir masa remaja itu adalah masa yang memang perlu diberikan ruang-ruang ya untuk banyak mereka melakukan aktivitas kegiatan yang positif agar baik di bidang pengembangan jasmani atau juga rohaniahnya, agar mereka ya insya Allah mudah-mudahan ya bisa ya ke depan ini menjadi manusia-manusia yang siap untuk berada di masa depan yang bisa berkompetisi ya. Jadi mungkin itu, maka kemudian ya SMP itu diasramakan pertama memang kita boarding ya. 1-2 tahun kita beralih lagi karena ternyata saya berpikir ya bahwa memang ya orang tua itu menitipkan kepada kami itu ya sesungguhnya mereka ingin ya bahwa anak-anaknya itu memiliki ya karakter keagamaan yang kuat ya,
ingin memiliki ya karakter baik itu kebangsaannya ya juga secara akademiknya gitu. Oleh karena itu ya bagi kami ya pesantren adalah alternatif dalam melanjutkan dari SD ke SMP. Banyak orang tua yang mengatakan tolong Umi minta dibuka juga nih SMP yang reguler gitu loh. Termasuk juga SMA gitu ya. Kan persoalannya saya ingin ya sudah satu itu sajalah gitu ya, satu pilihan itu ya. Karena menurut saya pesantren ini insya Allah mudah-mudahan ya bisa memberikan ya sebuah investasi jariah buat para orang tua ya. Karena mereka diberikan 24 jam berserta dengan para pengasuh, para musib yang 23 jam kali ya. Jadi memang luar biasa. Nah, sampai dengan itu kemudian belum juga SMP ya setelah keluar yang mengeluarkan satu ini, kemudian kita buka juga SMA-nya. Demikian juga ya alhamdulillah dalam perjalanannya yang saya saksikan SMA ya walaupun masih seumur jagung ya kita baru mengeluarkan ya satu angkatan. Akan tapi saya melihat Ustazah ya banyak sekali lah peningkatan dari sisi baik prestasi gitu ya. Pengembangan diri, anak-anak sudah terlihat sekali begitu kemandiriannya karena mereka sering belajar mandiri dan seterusnya gitu. Maka inilah yang saya merasa ada sebuah kebanggaan. Semua itu bukan hanya kami, hanya yayasan. Tapi di situ ada tangan-tangan para asatidah yang begitu tulus, ikhlas, berjuang ya, untuk mengantarkan anak-anak bangsa menjadi anak-anak yang bermanfaat dan berguna. Itu barangkali ya. Masya Allah, sahabat Akmala. Begitu kentalnya lembaga Yayasan Akmala Sabila ini dengan mengedepankan pendidikan karakter bagi para peserta didiknya. Ya, baik Umi, terima kasih. Untuk selanjutnya mengenai kita beralih ke tema podcast hari ini Umi. Nah, untuk hari ini yaitu mengedepankan tema Hari Guru, yaitu bergerak bersama Merdeka Belajar. Nah, Umi, menurut Umi sendiri, bagaimana penerapan tema tersebut di lembaga Yayasan Akmala Sabila? Oke, terima kasih Ustazah. Saya kira tema ini sangat menarik ya, karena sangat aktual gitu. Karena memang yang sudah kita lakukan atau implementasikan adalah Merdeka Belajar ya. Jadi memang tema ini sangat luar biasa menurut saya ya. Dan tentunya di Hari Guru dengan tema ini menurut saya ya, ini sangat harus dijadikan sebuah inspirasi ya, bahwa memang yang namanya guru ya, sebagai guru itu adalah sebagai pionir yang kemudian punya peran-peran yang sangat penting. Dan mungkin hari ini saya sangat pertama bukan hanya sekadar menghormati guru ya, berterima kasih lah, berterima kasih ya pada seluruh para guru yang ada di Indonesia, wabil khusus di Akmala Sabila, Yayasan Akmala Sabila yang telah berdedikasi, berkontribusi dalam rangka meningkatkan ya para anak bangsa menjadi anak yang insya Allah bahagia dunia dan akhirat ya. Jadi kalau menurut saya terkait dengan persoalan Merdeka Belajar itu kan sebetulnya itu konsep yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi sangat menarik sekali ya konsep yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara yang kemudian dijadikan inspirasi ya oleh bangsa ini ya, oleh bahwa memang sudah saatnya ya para atau di dunia pendidikan ini ya sudah harus diterapkan ya Merdeka Belajar. Sebetulnya kalau Merdeka Belajar itu bukan anak bebas belajar. Iya. Tapi di situ bagaimana para siswa itu memiliki ya kebebasan dalam berpikir, kebebasan dalam mengekspresikan atau juga berkreativitas ya. Dan dengan kebebasan itu ya itu akan menumbuhkan ya siswa itu daya pikirnya ya insya Allah lah ya menumbuhkan daya pikir yang kritis ya, sehingga pada akhirnya ini akan berkembanglah potensi kan begitu ya. Iya. Jadi memang ini Merdeka Belajar itu diharapkan ya
bahwa sekolah itu ya harus mengantarkan anak-anak yang memiliki, yang mampu mengembangkan minat dan bakat gitu. Jadi tidak lagi anak itu ya belajar itu hanya ya sekedar misalkan mereka dalam ilmu-ilmu yang eksak, tapi semua yang dia miliki apapun ya kecerdasannya kita harus kembangkan. Makanya kalau dibilang Akmal Sabila bagaimana ya untuk pengimplementasian Merdeka Belajar ini, sesungguhnya ya kita sudah sangat lekat ya, baik di tingkat TK, SD, SMP dan juga SMA gitu. Jadi bagaimana mereka ini, para siswa ini ya, dalam belajarnya itu bukan hanya sebagai dia sebagai objek ya, tapi sebagai pembelajar subjek. Mereka juga ya ada keterlibatan dalam merencanakan, mengelola, karena ada inquiry di sana gitu loh. Jadi menurut saya ini yang sangat luar biasa. Jadi kalau pendidikan yang berkualitas itu adalah pendidikan yang memberikan ruang-ruang kepada peserta didik ya, untuk bagaimana agar mereka itu bisa berkembang minat dan bakatnya. Nah ini sudah barang tentu, ini juga didukung oleh faktor-faktor ya, baik itu sumber dayanya gitu ya, kemudian lingkungannya dan yang lainnya. Oke. Ya Umi, lalu Umi terkait Hari Guru tersebut, apakah ada program atau kegiatan khusus dari Yayasan Akmal Sabila untuk memperingati Hari Guru tersebut? Iya. Sepertinya kalau yang terkait dengan program itu menurut saya bukan tidak begitu penting ya. Tapi saya ingin yang terpenting itu dalam peringatan itu, peringatan Hari Guru ini ya, bagaimana kita menumbuhkan ya, memberikan apresiasi, motivasi kepada para guru ya, juga sekaligus menumbuhkan ya, mereka memiliki kemauan yang kuat, semangat yang tinggi gitu loh. Dan mereka menjadi guru yang profesionalisme ya. Saya kira saya ingin gitu loh. Ini juga bisa program yang sifatnya kekhususan ini saya pengen gitu loh. Di hari besok gitu loh. Ada lomba ya. Lomba apa? Buat anak-anak untuk memberikan apresiasi pada guru. Membuat tulisan-tulisan ya. Yang tulisan itu isinya ya apresiasi buat para gurunya, Pak. Nanti kita lombakan, baik dari tingkat SD, SMP, dan juga SMA. Nanti kita umumkan pada Hari Guru itu. Gitu. Saya kira biar para siswa itu merasa ya bahwa dia bisa merefleksikan ya apa yang sudah dia rasakan ya berupa pendidikan yang diberikan oleh para guru. Ya. Karena program itu program yang sifatnya ini kan mungkin saya lebih kepada bagaimana tindak lanjut ke depan ini, dan bagi kami yayasan juga mungkin ya inginlah memberikanlah ibaratnya ya ada guru yang mungkin nanti ini bisa dilakukan nanti dengan kerjasama pihak HRD ya selama kurang lebih masa 1 semester ya. Beliau sang pencerah ya guru ini ya bisa dengan gigihnya ya berada di tengah-tengah siswa ya, kemudian juga sangat menginspirasi siswa gitu. Kita ingin memberikan itu gitu ya, istilahnya apresiasi kan sifatnya. Barangkali itu aja ya. Ya, Masya Allah sekali ya Umi ya, Akmal Sabila sangat memperhatikan sekali kepada guru-gurunya, baik di tingkat RA, SD, SMP maupun SMA. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah Umi, menurut Umi, kan sekarang itu peserta didik kita sudah masuk ke generasi Z ya Umi, di mana peserta didik tersebut itu banyak sekali tantangannya. Ya terkhusus yaitu mudah terpengaruh oleh era digitalisasi Umi. Dan bahkan generasi Z sekarang itu krisis moral Umi. Nah menurut Umi, apa saja tantangan yang dihadapi guru di era digital untuk menghadapi peserta didik seperti itu? Oke. Sebetulnya persoalan tantangan itu bagi guru adalah makanan ya. Makanan yang harus dinikmati ya. Persoalannya ya memang karena saya yakinnya guru-guru yang masuk di Akmal ini adalah guru bukan yang biasa-biasa saja ya. Guru yang luar biasa yang memang seluruhnya jiwa dan raganya untuk menderma baktikan ya untuk bangsa dan negara ya ketika mereka para guru berada di sini.
Jadi kalau bahasa tantangan itu ya memang untuk para guru di era digital ini ya yang pertama adalah ya agar para guru itu ya mampu memahami ya kebutuhan siswa. Iya, betul sekali. Kalau saya sih intinya yang namanya siswa itu bisa berkembang potensinya, siswa itu bisa nyaman ya, itu karena gurunya paham ya. Kita ingat bahwa yang namanya siswa itu kebutuhan siswa itu ada dua ya. Yang pertama adalah kebutuhan jasmani ya. Bagaimana mereka itu ya memiliki atau juga terpenuhi secara jasmaninya, sehat, badannya kuat ya. Kemudian juga mereka juga ya jarang sakit-sakitan lah mereka itu ya. Karena didukung dari segi makannya teratur, istirahatnya teratur. Walaupun memang di pesantren mungkin kalau kita melihat dari waktu mungkin kan mereka sangat aktivitasnya cukup banyak ya. Tapi itulah ya di era sekarang ini menurut saya perlu mewujudkan ya manusia-manusia yang kuat gitu loh. Jadi manusia yang tidak cepat apa ya namanya itu ngeluh yang selalu enggak lah. Kita ingin ke sana arahnya gitu loh. Jadi yang pertama itu, jadi bagaimana ya guru itu bisa memahami yang melalui kebutuhannya. Yang kedua adalah kebutuhan rohaniahnya. Kita ingat bahwa anak-anak di pesantren ini nggak ada orang tuanya. Nah maka siapa orang tuanya ya kita. Iya. Nah, maka yang lebih penting ya mungkin secara pendekatan psikologis ya bahwa mereka itu merasa nyaman dengan keberadaan pada saat di sekolah, di pondok. Maka insya Allah mudah-mudahan guru-guru di sini, baik dari SD, TK, SD, SMP, dan SMA, menjadi orang tua kedua. Mereka itu juga dalam persoalan ya, apa itu secara pembelajarannya ada kesulitan, atau mereka karena SMP, SMA juga adalah masa remaja ya, Bun ya. Jadi masa remaja di SMP, di SMA itu terkadang sudah mulai kenal dengan lawan jenis ya, dan seterusnya lah. Jadi mereka itu harus difasilitasi, bukan berarti diberikan mereka, artinya dipahami oleh kita bahwa ruang itu mereka perlu kita dengar apa yang Tuhan mereka. Sehingga belajar mereka itu mudah-mudahan jauh dari adanya ya keterhambatan. Jadi kalau menurut saya itu memang anak-anak kita itu Masya Allah ya. Menurut saya bayangkan Ustazah, mereka jam 3 sudah bangun. Masya Allah. Jam 3 sudah melaksanakan kegiatan ya melalui tahajudnya, baca Al-Qur'annya. Artinya ya dari sisi pemenuhan rohaniah ya itu sudah mendapatkan, hanya kita sebagai guru paham mereka ya. Itu ada anak-anak yang butuh perhatian. Ketika mereka ada kesulitan kita dengarkan gitu ya. Ketika mereka juga ya ada hal-hal yang dalam dirinya ya persoalan-persoalan keremajan tingkat remaja misalkan ya kita mendengarkan dan kita bisa bersama-sama untuk mencari jalan keluar dan solusinya. Saya kira pesantren itu indah Ustazah. Kalau di situ ada para asatidah yang sangat memahami anak-anak ya terkait dengan kebutuhan mereka. Ya. Kemudian ada lagi ya, ini memang terkait dengan tantangannya ya para guru memang dituntut untuk memiliki perangkat pembelajaran yang menarik. Yang sesuai dengan tadi Merdeka Belajar. Itu, ya. Karena apa ya? Karena yang namanya anak-anak itu kan kita tahu ya, kalau belajar dengan hanya sekedar ya ceramah gitu menjelaskan ya, apa yang mereka dapatkan. Ya mereka mendengar lupa. Nah, tapi dengan misalkan para guru ya di Akmalah Sabila Wabil Khusus ini semuanya menyiapkan ya perangkat pembelajaran baik dari strateginya, metodenya yang memang kurikulum sudah disiapkan ya. Saya yakin itu juga tantangan yang kadang-kadang mungkin di luar sana ya. Kadang-kadang dengan kurikulum Merdeka mereka banyak yang aduh ini gimana sih kok berubah terus gitu loh. Padahal itu bukan sebuah perubahan, akan tetapi lebih kepada pengembangan ya. Karena ketika dari kurtilas kemudian ke
ke Merdeka Belajar ya, itu sesungguhnya ada porsi-porsi yang lebih digigit atau dikembangkan. Ini terkait dengan bagaimana memberikan ruang-ruang kepada anak, ya, memfasilitasi kepada anak dalam berbagai macam kecerdasannya sehingga mereka bisa berkembang. Itu yang lebih dispesifikan ya. Kemudian juga dengan kalau dalam konsep Ki Hajar Dewantara yang diinspirasi oleh kementerian ini kan dari situ bahwa bagaimana sekolah itu layaknya seperti taman, bukan taman ya, taman siswa ya, yang Ki Hajar Dewantara ya. Iya, taman siswa. Iya. Jadi sekolah itu kalau taman kan bukan sekolah yang kayak menakutkan, menyeramkan ya Ustazah ya. Tapi lebih kepada membuat senang. Ya, maka sistem pembelajaran kayak Among ya itu. Di Mong-Mong ya. Jadi memang menurut saya Masya Allah ini kan kembali konsep-konsep yang ditawarkan Ki Hajar Dewantara yang insya Allah kita akan lanjutkan ya harapan-harapannya ya. Ini hari ini kita alhamdulillah akmala sabila sudah kita bersama-sama ya untuk tadi ya bergerak bersama untuk kurikulum Merdeka. Saya ucapkan terima kasih juga kepada pemerintah yang memang selalu tanggap ya, peka ya untuk selalu melakukan revisi atau penataannya dalam kurikulum ya. Tapi ada sesuatu yang saya inginkan Ustazah di hari guru itu ya. Iya, Umi. Sepertinya kami dari pihak institusi atau lembaga ya, atau juga yayasan yang mengharapkan ke depan ini lembaga pendidikan pemerintah itu ya sepertinya sudah seharusnya nanti tidak mendiskriminasikan antara guru negeri dan guru swasta. Karena apa? Karena toh sama-sama, guru swasta juga adalah sama. Mereka adalah untuk berkontribusi yang sangat luar biasa untuk mencerdaskan bangsa. Insya Allah sekali Umi. Semoga harapan-harapan kita insya Allah akan bisa diwujudkan oleh pemerintah Indonesia Umi. Nah Umi, berdasarkan pengalaman Umi, ya Umi ya, apa saja tantangan yang dihadapi guru untuk menjadikan pendidikan di Indonesia itu pendidikan yang berkualitas? Ya sesungguhnya tadi ya, yang terkait dengan moralitas itu kan, moralitas anak bangsa ini kan lagi-lagi bersamaan dengan meningkatnya di bidang iptek atau IT itu kan enggak. Itu terjadi adanya pergeseran nilai-nilai moral ya. Itu sudah barang tentu, itu sangat ya menjadikan sebuah tantangan dari para guru ya. Kita ketahui bahwa usia remaja ya, baik dari mulai SMP sampai dengan SMA adalah kalau dalam psikologi itu usia yang sedang mencari jati diri ya. Jadi dia itu lebih mengidolakan teman-temannya dibanding gurunya. Kan begitu. Jadi dia merasa nyaman kalau teman-teman sesama itu dalam kondisi ya dia merasa curhatnya apanya dengan teman itu kan. Sehingga terkadang ya di sini ada tantangan guru yang kalau guru tidak memiliki banyak pengetahuan tentang pendekatan secara psikologi, ini akan terjadi guru itu tidak ditiru ya. Malah guru itu ya abailah dia. Apaan sih keberadaan kehadiran dia justru tidak ada efek apa-apa bagi peserta didik gitu. Karena apa? Karena menurut saya tadi tidak memiliki pengetahuan ya secara psikologinya atau juga kompetensi kan begitu. Kan ada 4 itu kompetensi baik pedagogik ya, kompetensi kepribadian, sosial, profesional ya. Saya kira ini tantangannya ya bahwa guru itu ya tidak berhenti untuk belajar itu cukup dengan S1 ya Ustazah ya. Kami punya program nih ya tahun depan insya Allah Yayasan Akmal Sabila itu akan berusaha ya untuk meningkatkan ya mutu pendidikan melalui ya peningkatan sumber daya ya. Mudah-mudahan ini program yang kami sedang digodok ini ya dengan HRD nih kira-kira ya paling tidak walaupun tidak seutuhnya sepenuhnya tapi sekolah punya kepedulian ya untuk para guru ya bisa melanjutkan ke S2 sesuai dengan bidang atau disiplin ilmunya ya. Jadi menurut saya itu ya. Jadi kalau misalkan tantangan itu ya
ketika bagaimana teknik atau strategi pendekatan yang digunakan oleh para guru ya terkait dengan mengajak untuk anak-anak itu yang kadang-kadang tidak sederhana. Oke. Baik Umi, terima kasih. Nah Umi, mungkin ada pesan atau harapan Umi untuk guru-guru di seluruh Indonesia, terkhusus Umi di Yayasan Akmala Sabila. Ya. Jadi saya ingin memberikan sebuah ayat Al-Quran ya Ustazah ya. Masya Allah. Saya kira ini bisa diinspirasi oleh semuanya ya. Dalam surat An-Nisa ayat 95. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulidz dharari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Wa kullu wa'adallahu al-husna wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Ini pesan untuk semuanya di Indonesia, para guru. Kita ingin mengartikan ya ayat ini ya. Tidaklah sama derajat yang diperoleh orang yang beriman yang duduk, yakni tidak turut berperang tanpa mempunyai uzur atau halangan. Yakni alasan dibenarkan agama dan orang yang berjihad menegakkan agamanya di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk tidak ikut berperang tanpa halangan yang dibenarkan agama dengan kelebihan 1 derajat. Maksud ayat ini harus menginspirasi kita semuanya bahwa guru itu sama diibaratkan sedang berperang. Kalau berperang itu dengan mempersiapkan senjata, dengan mempersiapkan ya nilai-nilai keikhlasan, dengan mempersiapkan semangat juang, juga kerja keras. Saya kira di sini jelas itu. Allah akan mengangkat derajat bagi kita semua para guru ya. Jangan khawatir. Derajat yang Allah janjikan bukan hanya di akhirat tapi di dunia juga Allah angkat derajatnya. Bahkan Allah akan berikan kebaikan ya, di mana kebaikan itu ya lebih dari ya yang biasa. Artinya begini Ustazah ya. Para guru semuanya ya, bagi guru yang kehadirannya ketika datang hanya hadir secara fisik, itu akan jauh lebih berbeda. Allah berikan kebaikan dan derajatnya kepada mereka para guru yang hadirnya ya dengan penuh semangat, senjata, siap seperangkat pembelajaran gitu, dengan penuh keikhlasan dan juga dengan kerja keras. Untuk itu wabil khusus untuk Akmala Sabila, semoga wa insya Allah ini sudah bersama-sama untuk bergerak bersama ya, untuk kita menjadi manusia-manusia yang merespon ayat Allah tadi. Mudah-mudahan semoga para guru tetaplah berbahagialah bahwa banyak sekali peran yang kita mainkan sebagai pendidik, sebagai pengajar, motivator, ya, dinamisator, dan banyak lagi ya yang itu akan memberikan ya bagi kita semuanya adalah jariyah. Iza mata ibnu adama in qata amalu illa min salasi. Shadaqatun jariyah au ilmun yuntafa bihi aw waladun shalihun yad'u lahu. Jadi mudah-mudahan para guru yang ada di Akmala seluruhnya Allah berikan apa yang sudah didedikasikannya untuk Akmala menjadi jariyah yang insya Allah bahagia dunia dan akhirat. Terima kasih buat para guru. Engkau adalah pencerah, engkau adalah pemberi nur cahaya, dan insya Allah Allah akan angkat derajatmu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Akmala, tidak terasa kita sudah berada di penghujung podcast kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Semoga podcast kali ini dapat memberikan pemahaman yang lebih
tentang peran guru dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Saya mewakili rekan guru-guru di Yayasan Akmala Sabila mengucapkan Selamat Hari Guru Nasional tahun 2023. Guru bukan hanya seorang pengajar, tapi lebih dari itu, guru adalah seorang pendidik. Guru bukan hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan saja, tetapi juga merupakan pilar dari sebuah peradaban. Akmala Sabila, kuat, beradab, cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.